Bab 101, Chaiden Husli mengejar Hailey Camden. Rahel menjawab, saya sedang melakukan beberapa pekerjaan di Starbucks. Bagaimana? Apakah Anda punya kabar baik? Petik 2. Hailey menjawab dengan gembira, ya, saya mengharapkan. Betulkah? Itu bagus. Rahel sangat senang dan gembira karena sahabatnya hamil. Namun, dia tiba-tiba berseru ngeri. Seorang pria di kedai Starbucks tempat dia berada tiba-tiba menumpahkan cangkir kopi yang dipegangnya ke bahu kiri Rahel secara tidak sengaja. Awalnya Rahel sangat marah dan mendongak dengan kesal, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah pria muda yang tinggi dan gagah. Dengan demikian, kemarahannya segera hilang. Apa yang salah? Rahel. Hailey bertanya dengan cemas setelah mendengar seruannya. Rahel berkata di telepon, oh, bukan apa-apa, seseorang secara tidak sengaja menumpahkan kopi ke saya. Saya akan berbicara denganmu nanti. Setelah menutup telepon, pria muda itu meminta maaf kepada Rahel dengan sopan, aku benar-benar minta maaf soal itu, cantik. Biarkan saya menghapusnya untuk Anda. Petik 2. Pria muda itu mengeluarkan selembar kertas tisu dan menyeka pakaian Rahel dengan kertas itu. Rahel menilai pria muda yang dia duga 3-5 tahun lebih muda darinya. Dia memiliki penampilan yang segar dan bersih, serta proporsi tubuh yang sangat baik. Dia benar-benar secangkir teh Rahel. Rahel berkata, manis, pakaianku Gucci. Bahkan jika kamu membersihkannya, aku tidak bisa memakainya lagi. Pemuda itu berkata, mengapa saya tidak membelikan Anda satu set yang baru? Berapa biayanya? Petik 2. Rahel terkekeh dan berkata, sangat norak membicarakan uang. Apa kau sendirian? Duduk. Pria muda itu dengan patuh duduk di seberang Rahel. Rahel terus bertanya, tampan, siapa namamu? Petik 2. Dia menjawab dengan senyum malu-malu, Chaiden Husli. Saat makan malam di Camden's. Jordan tiba di villa, dan keluarga Camden menyambutnya dengan antusias begitu dia masuk. Yordania, kamu di sini. Elle juga berperilaku sendiri. Jordan tersenyum, mencubit pipi tembem Elle, dan berkata, apakah kamu akhirnya mau berhenti menggodaku dan memperlakukanku sebagai sepupu iparmu? Petik 2. Elle telah bersaing dengan Hailey atas Jordan dan akan menulis surat cinta kepadanya setiap kali mereka bertemu. Elle menghela nafas panjang dan berkata, semuanya telah diatur dalam batu. Aku tidak punya kesempatan lagi. Semuanya telah diatur dalam batu. Jordan mengira Elle telah mengulangi sesuatu yang salah, tetapi Hailey menyampaikan kabar baik ketika dia berjalan menuju meja dengan terkejut. Hubi, kamu akan menjadi seorang ayah. Hailey berkata kepada Jordan dengan gembira. Keluarga Camden bersorak gembira dan mengucapkan selamat kepada Jordan. Jordan juga berada di Cloud 9. Dia memeluk Hailey dan memberinya ciuman, sangat gembira bahwa dia akan pindah ke fase kehidupan berikutnya. Sylvie menyapa Jordan dengan antusias dan berkata dengan senyum berseri-seri, Jordan, kamu harus memikirkan nama untuk bayi itu. Jika tidak, Anda dapat bertanya kepada kakek Anda juga. Dia sangat berbudaya. Dia pasti punya banyak saran. Juga, banyak orang ingin membiarkan anak-anak mereka menikahi bayi Anda di masa depan setelah mendengar bahwa Hailey sedang mengandung. Aku punya teman sekelas. Sebelum Sylvie bisa selesai, Benedict menegur, cucu dari teman sekelasmu itu tidak layak menikah dengan cucu kita. Kamu sangat tidak masuk akal. Petik 2. Sylvie membalas, beberapa teman sekelasku juga kaya, oke. Mereka berdua sering bertengkar, jadi Jordan dan Hailey hanya menganggap pertengkaran mereka sebagai lelucon. Saat makan malam, Jordan tiba-tiba bertanya, bagaimana proyek Hailey Residence? Akan sangat bagus jika itu bisa diselesaikan sebelum bayi kita lahir. Petik 2. Hailey berkata, ini berjalan dengan sangat baik. Tetapi saya tidak menyukai arsitek asing yang kami sewa sebelumnya. Berkomunikasi dengannya terlalu merepotkan. Saya pikir kita harus menyewa lokal sebagai gantinya. Hubi, kamu baik-baik saja dengan itu, kan? Petik 2. Arsitek asing itu adalah seorang arsitek terkenal internasional yang secara khusus disewa Jordan untuk Hailey. Jordan tertawa dan berkata, tentu saja. Anda bertanggung jawab atas proyek itu. Anda dapat mempekerjakan siapapun yang Anda inginkan. Petik 2. Hailey menerima telepon dari Rahel pada pukul 2 siang keesokan harinya. Di mana kamu sayang? Rahel bertanya. Hailey menjawab, saya di Istana Ratu. Istana Ratu adalah nama panggilan Hailey untuk Hailey Residence karena dinamai menurut namanya.
Rahel berkata, tunggu aku di sana. Aku akan segera ke sana. Segera, Aston Martin 177 edisi terbatas menepi di lokasi konstruksi Hailey Residence. Segera setelah itu tiba, Hailey menyadari bahwa para pekerja dan staf di lokasi semua menatapnya. Mobil sport itu jelas sangat luar biasa sehingga menarik perhatian semua orang. Hailey dengan cepat berjalan ketika dia melihat sahabatnya, Rahel, turun dari kursi penumpang. Pada saat ini, Hailey juga memperhatikan seorang pria muda, tinggi, dan gagah turun dari kursi pengemudi. Hailey bertanya dengan rasa ingin tahu, Rahel, siapa ini? Rahel tersenyum dan berkata, dia adalah arsitek lokal terkenal yang kutemukan untukmu, Chaiden Husely. Petik 2. Bab 102, Hailey bergolak. Kemarin, Chaiden sengaja muncul di kedai Starbucks tempat Rahel berada dan menumpahkan kopi padanya demi mengenal Rahel. Sejak dia mendengar rekaman suara yang Tyler biarkan dia dengarkan, Chaiden telah bernafsu pada Hailey dan bahkan bersumpah bahwa dia akan mendapatkan Hailey. Oleh karena itu, Tyler membantunya menemukan ide untuk menggunakan sahabat Hailey, Rahel, untuk mendekatinya. Chaiden tidur dengan Rahel tadi malam. Dia bahkan memaksa Rahel untuk membantunya merayu Hailey dengan mengancamnya dengan karir suaminya. Rahel tidak ingin merusak hubungan antara Hailey dan Jordan. Tetap saja, demi mencegah suaminya terlibat, dia tidak punya pilihan selain menurut. Chaiden, ini Hailey Camden, wakil direktur proyek Hailey Residence. Petik 2. Rahel memperkenalkan. Ketika Chaiden melihat Hailey, dia terpesona, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya sama sekali. Dia berseru dengan berlebihan, ya ampun. Apakah ini nyata? Anda pasti seorang dewi. Bagaimana bisa ada wanita cantik seperti itu di dunia ini? Chaiden memang terpana oleh kecantikan Hailey ketika dia melihatnya secara langsung. Tetap saja, dia sengaja memberi Hailey pujian untuk menyenangkannya. Hailey merasa sedikit malu setelah dipuji. Mendengar bahwa dia adalah seorang arsitek, dia buru-buru berkata, Tuan Husely, kamu terlalu baik. Aku hanya wanita biasa. Dengan penglihatannya yang tajam, Hailey bisa melihat sekilas bahwa mobil Chaiden selangit. Dia bertanya, Tuan Husely, apakah mobil ini milikmu? Pasti mahal, iya. Mengapa Anda tidak memarkirnya di tempat lain? Pekerjaan konstruksi sedang berlangsung di sekitar sini. Anda tidak ingin apapun menggores mobil Anda. Chaiden menepuk bagian depan Aston Martin yang indah dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Tidak masalah bahkan jika itu dihancurkan. Saya punya banyak mobil seperti itu. Rahel takut Hailey mungkin tidak mengetahui harga pasti mobil itu. Tetap saja, dia juga tahu bahwa tidak pantas bagi Chaiden untuk mengungkapkan harga mobilnya sendiri karena itu akan membuatnya tampak seperti pamer. Oleh karena itu, Rahel berkata, Hailey, bisakah kamu memberitahu model mana mobil ini? Ini adalah edisi terbatas Aston Martin 177, salah satu dari 77 unit yang pernah dibuat dan tersedia di dunia. Harganya sekitar 3,5 juta dolar, hanya sedikit lebih mahal dari Maybach suamimu. Apa? 3,5 juta dolar. Lebih mahal dari mobil suamiku. Rahang Hailey jatuh. Dia selalu berpikir bahwa Maybach Jordan adalah mobil mewah paling mahal di dunia. Tetap saja, dia tidak menyangka mobil Chaiden menjadi sekitar 2 juta dolar lebih mahal daripada Maybach milik Jordan. Dia memiliki mobil dengan harga dolar 3,5 juta. Status seperti apa yang dia miliki? Ketika Hailey memandang Chaiden lagi, dia menemukan Chaiden jauh lebih gagah dan enak dipandang daripada sebelumnya. Hailey bertanya, Tuan Husely, apakah Anda seorang arsitek? Kamu tampaknya terlalu muda untuk menjadi salah satunya. Chaiden mengeluarkan sketsa dari mobilnya dan menyerahkannya kepada Hailey sebelum berkata, Nona Camden, panggil saja saya Chaiden. Ini adalah cetak biru yang saya buat untuk Hailey Residence. Setelah melihat sketsanya, Hailey berseru dengan gembira, saya suka desain ini. Ini lebih baik dari apa yang dibuat oleh arsitek asing sebelumnya. Petik 2. Tak perlu dikatakan, desain itu bukan milik Chaiden tetapi seorang arsitek terkenal yang dia sewa. Tentu saja, Chaiden juga mempelajari desain arsitektur dan dengan demikian, memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan industri. Rahel berkata, Chaiden mulai belajar desain arsitektur dari seorang master terkenal ketika dia masih muda. Saya tahu Anda sedang mencari seorang arsitek akhir-akhir ini. Bagaimana ini aku menemukanmu? Hailey senang dengan desainnya,
tetapi setelah melihat mobil Chaiden yang mahal, dia berkata, saya hanya khawatir saya tidak mampu menyewanya. Petik 2. Chaiden tersenyum dan berkata, Nona Camden, selama Anda puas dengan desain saya, Anda dapat membayar saya berapapun yang Anda inginkan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Dewi seperti Anda. Petik 2. Chaiden jelas berbeda dari kebanyakan pria kaya dan tampan. Namun, dia terus menyebut Hailey sebagai Dewi, yang sangat menyenangkan hatinya. Hailey tidak terus menjadi pelin-pelan. Lagi pula, tidak mudah menemukan arsitek yang desainnya disukainya. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke arahnya. Selamat datang di kapal. Petik 2. Chaiden menjabat tangan Hailey, tetapi dia menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Hailey merasa agak canggung, dan Chaiden melepaskan tangannya hanya setelah Rahel terbatuk sedikit. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Pergi bekerja sama dengan baik. Hailey, jaga dia baik-baik. Rahel hendak pergi setelah mengatakan itu. Hei, tunggu sebentar. Hailey berjalan ke arahnya dan menariknya ke samping. Dia berbisik, siapa sebenarnya orang ini? Apakah dia pacar barumu? Di mana Anda menemukannya? Dia sangat tampan dan kaya. Rahel berkata, aku ingin tidur dengannya, tapi dia tidak menyukaiku. Dia hanya mau tidur dengan gadis cantik sepertimu. Hailey, toh kamu sedang mengandung anak Jordan. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan Chaiden? Hailey memandang Chaiden yang tinggi, gagah, dan kaya, yang terus menghujani